Duduk-duduk siap gerak. Sebelum memulai diskusi kita pada pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Istirahat di tempat, gerak. Selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Moderator untuk mengambil alih. Baik, terima kasih kepada Kang Yudi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat dipertemukan kembali ya, tetap maya di siang ini. Di pagi ini yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita peserta Latsar CPNS Kabupaten Ciamis Angkatan 5 kelompok 2.1 dapat bertemu di ruang Zoom ini untuk melakukan diskusi mengenai isu aktual pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan smart governance. Maka dari itu, mohon izinkan saya sebagai moderator untuk memandu jalannya diskusi ini. Baik, sebelum memasuki rangkaian kegiatan, mungkin sebaiknya kita berkenalan kembali ya, barangkali ada yang lupa terkait profesi maupun unit kerja teman kita masing-masing gitu ya. Mungkin bisa dilakukan perkenalan, jabatan, namanya dulu, lalu jabatannya dan unit kerjanya. Gitu. Mungkin diawali dari saya dulu ya. Silakan. Perkenalkan, Akang Teteh, nama saya Siti Rahmi Pahatani, biasa dipanggil Rahmi. Saya bekerja di instansi Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis sebagai perawat. Boleh dilanjut ke Bapak Ketua, Kang Yudi. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Yudi Dirgantara Dakusi, dipanggil saja Yudi. Saya sekarang diamanahi bekerja di instansi Puskesmas Imbanagara dengan jabatan saya sebagai ahli pertama penyuluh kesehatan masyarakat. Gitu. Baik, terima kasih Kang Yudi atas Sama-sama. perkenalannya. Kita beralih ke Kang Dani mungkin ya. Siap, terima kasih. Mohon izin Ibu Moderator dan Pak Ketua. Perkenalkan, nama Muhammad Ramdhani. Untuk saat ini saya bekerja di Satuan Polisi Pamong Praja untuk jabatan sebagai ahli pertama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Siap. Ya, terima kasih perkenalannya Kang Dani. Terakhir mungkin ke anggota kita ya yang paling bungsu. Mangga Teh Putri. Ya, terima kasih Teh Rahmi sebagai moderator. Izin perkenalan, nama saya Putri Rahmawati, bekerja di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis sebagai penyusun laporan keuangan. Sekian. Baik, terima kasih Teh Putri. Sesi perkenalan sudah dilakukan. Mohon izin, saya mau informasikan untuk rangkaian kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Di antaranya yang pertama, persamaan dan persepsi kita terkait smart governance. Yang kedua yaitu kita coba analisis isu. Dan yang ketiga, kita coba tarik kesimpulan. Nah, itulah 3 hal inti yang akan kita laksanakan pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, untuk membangun suasana diskusi kita lebih cair mungkin ya, kita uji kekompakan dulu ya. Siap. Dengan yel-yel kelompok kita. Siap. Masih ingat kan? Siap. Masih. Masih. Oke, saya pandu. Kelompok 2. Yes. Yes. Kelompok 2. Yes. Kelompok 2. Yes. 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 Baik, sudah cair belum? Sudah. Baik, kita back to topic ya. Siap. Diskusi kita kali ini akan membahas terkait isu lokal yang terkait pelaksanaan program pemerintah dalam upaya mewujudkan smart governance. Kita samakan terlebih dahulu ya, persepsi terkait smart governance itu apa sih gitu. Boleh, siapa dulu nih yang akan memberikan penjelasan terkait smart governance? Siap, mohon izin Ibu Moderator, untuk smart government itu sendiri menurut saya gitu ya, sebuah istilah yang tertuju pada perealisasian layanan publik pada bidang pemerintahan secara efektif. Sebelumnya, sebelum muncul isu smart government itu, terlebih dahulu yang saya ketahui itu telah muncul namanya e-government. Mungkin itu sedikit pemahaman yang saya ketahui terkait dengan smart government. Barangkali yang lain bisa menambahkan. Boleh. Oh ya, sebelumnya saya mengingatkan diskusi ini tektok aja ya. Jadi nanti saya akan memandu kalau misalkan sekiranya sudah keluar dari pembahasan baru akan
saya pandu. Tapi ketika diskusi kita tektok aja berjalan secara lancar ya. Ya baik, selanjutnya mungkin siapa? Izin, menurut saya dari referensi yang saya baca itu smart governance merupakan tata kelola pemerintahan yang cerdas, efektif dan efisien dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi dan juga kinerja kebijakan publik seperti itu. Mungkin ada dari Kang Yudi sendiri bagaimana? Baik, kalau dari saya terkait masalah e-government ya, itu lebih tepatnya pada keterlibatan dari aspek teknologi informasi terhadap proses pelayanan publik dari pemerintah itu sendiri. Contohnya seperti penggunaan teknologi dalam absensi itu merupakan salah satu bentuk dari menuju ke arah e-government yang tadinya manual, kemudian untuk meringkas sehingga muncullah mesin absen gitu ya. Kemudian sekarang menggunakan sensor wajah ya kalau tidak untuk di instansi saya pribadi seperti itu. Dan itu sendiri untuk e-governance itu terbagi 3 aspek ya. Di antaranya ada pelayanan publik, birokrasi, juga efisiensi kebijakan publik. Seperti itu. Baik, terima kasih ya teman-teman. Semuanya sudah memberikan persepsinya masing-masing terkait smart governance itu apa. Dan kalau dilihat persepsinya hampir sama ya dan searah. Artinya smart governance itu salah satu indikator penting dalam pelayanan yang mengharuskan adanya beberapa aspek penting dalam pemerintahan tersebut. Seperti itu ya. Oke, kita beralih ke agenda yang kedua, yaitu kita coba cari isu-isu terkait pelaksanaan program pemerintah nih dalam mewujudkan smart governance, bisa isu nasional, isu lokal, atau isu di tempat kerja masing-masing. Barangkali ada teman-teman yang mempunyai isu? Siap, mohon izin Ibu Moderator. Saya Muhammad Ramdhani dari Satpol PP, Ibu Moderator. Yang saya ketahui selama kurang lebih 3 bulan berjalan bekerja di Satpol PP sebagai CPNS, ada beberapa yang menurut saya itu belum optimal terkait dengan pelayanan publik dalam bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis. Yakni dari webnya itu sendiri, Bu Haji, Ibu Moderator, tidak dikelola secara maksimal. Contoh konkretnya itu seperti info terkait Satpol PP atau profil Satpol PP yang tidak up to date sekali gitu kan. Dan penyampaian informasi seperti kegiatan-kegiatan Satpol PP yang jarang dipublish di webnya itu. Nah, contoh untuk selanjutnya terkait dengan formulir pengaduan yang belum bisa diakses secara maksimal. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan terkait dengan belum optimalnya pengelolaan publik di Satpol PP yang berbasis digital itu. Sekian Ibu Moderator. Oh, baik, Kang Dadi. Jadi memaparkan isu di tempat Kang Dani bekerja ya di Satpol PP Kabupaten Ciamis, betul ya? Siap. Yang lainnya mungkin? Kang Yudi mungkin. Boleh izin saya ya. Boleh, Kang Yudi. Untuk saya akan membawa sebuah isu dari tempat kerja saya, yaitu dari Puskesmas Ibanagara. Nah, untuk di Puskesmas saya, isu yang saya bawa adalah belum mampu Ibanagara itu untuk memaksimalkan teknologi informasi, baik berupa kemudian media sosial maupun websitenya. Sehingga jatuhnya informasi yang kemudian harusnya disampaikan kepada masyarakat menjadi tidak tersampaikan atau paling tidak lambat seperti itu. Contohnya ketika ada musimnya, jika ibu-ibu tahu di sini mungkin ada yang namanya hepatitis akut, atau mungkin di sini juga ada yang namanya cacar monyet, atau kemudian virus Hendra, ataupun program-program pemerintah seperti bulan imunisasi anak nasional. Nah, itu tuh sebenarnya harus tersampaikan ke masyarakat dengan cepat. Nah, di zaman yang menuju ke arah smart governance dengan berbagai macam media yang ada, seharusnya bisa disampaikan lebih cepat, yang mesti face to face. Nah, di Puskesmas Ibanagara belum termaksimalkan nih website, media sosialnya, sehingga udah selang berapa hari, berapa minggu masyarakat belum semuanya tahu terkait informasi yang memang harus diketahui seperti itu. Baik, Kang Yudi, berarti kurang lebih hampir sama ya terkait isunya tuh terkait digital juga ya. Betul. Betul. Oke, Teh Putri mungkin ingin menambahkan.
Untuk isu yang saya sampaikan sendiri, sama juga di BPKD Kabupaten Ciamis, khususnya di bidang saya sendiri, yaitu di bidang perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan daerah, di mana di bidang saya itu melayani seluruh SKPD atau SKPKD yang akan melakukan rekonsiliasi laporan keuangannya tiap bulannya. Nah, itu di bidang saya. Nah, rekonsiliasinya ini masih menggunakan hard copy gitu. Jadi masih memerlukan penggunaan kertas yang relatif banyak seperti itu. Kan dalam rangka upaya smart governance ya, dilakukan digitalisasi ya. Jadi bagaimana salah satunya itu mengurangi penggunaan kertas tersebut atau biasa yang kita sebut paperless. Nah, jadi sehingga penggunaan kertas tersebut itu akan berimplikasi juga terhadap pengarsipan dokumen tersebut. Pengarsipannya itu memerlukan ruangan atau tempat yang memadai gitu, karena memang laporan-laporan yang dicetaknya itu relatif cukup banyak. Seperti itu sih mungkin isu yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Teh Putri. Mungkin saya juga ingin mengemukakan gitu ya isu yang terkait di tempat saya bekerja. Sebenarnya hampir sama sih dari isu-isu ketiga teman-teman ini. Jadi saya melihat isu di rumah sakit saya itu terkait penuhnya antrian pendaftaran di loket pendaftaran, yaitu di Polirawat Jalan. Padahal rumah sakit saya ini, rumah sakit Ciamis sudah mempunyai sistem pendaftaran online melalui aplikasi, namanya itu RSUD Ciamis Mobile. Sehingga pasien dapat daftar dari rumahnya tanpa mengantri. Namun aplikasi tersebut kurang maksimal dalam pelaksanaannya gitu. Jadi kurang maksimal itu karena pertama bisa jadi karena kurang pengetahuan yang pasien dalam pengaksesan aplikasi tersebut, bisa juga kurang sosialisasi dari pihak pelayanan di rumah sakit umum ini terkait penggunaan aplikasi tersebut gitu. Jadi mungkin itu isu yang saya dapatkan di rumah sakit saya bekerja. Nah, kita mendapatkan 4 isu nih yang muncul dari khususnya nih dilihat sih dari tempat teman-teman bekerja masing-masing ya dalam konteks mewujudkan smart governance. Nah, lebih terkendalanya sih kalau dilihat itu dari teknologi ya. Siap, Iya, bisa Teh. jadi. Ya. Apakah ada kalau dilihat dari polanya ya, atau ada teman-teman yang berpendapat lain? Menurut saya juga terkendalanya dari kesiapan teknologi gitu, khususnya di instansi saya sendiri. Jadi bagaimana teknologi tersebut dapat mempermudah tadi pekerjaan gitu ya, dari tadinya menggunakan kertas sekarang tidak alias paperless gitu ya, sekarang dalam proses rekonsiliasi laporan keuangan tersebut seperti itu. Jadi dari teknologinya mungkin Teknologinya belum siap mungkin ya Iya. di Teh Putri. Iya. Ada pendapat lain? Boleh masuk, Bu Moderator? Boleh Kak. Baik, kalau menurut saya daripada dititik beratkan ke teknologi, saya lebih memberatkan ke SDM ya. Karena di zaman yang kemudian perkembangan teknologi itu sangat cepat gitu, aplikasi bisa dicari dan sebagainya. Yang kemudian yang susah dicari apa? Kemauan dan kemampuan dari ASN itu sendiri atau dari pegawainya itu sendiri gitu. Karena tadi yang saya sampaikan di tempat kerja saya gitu, contohnya masalah media informasi seperti media sosial maupun yang lainnya itu semua tersedia, tinggal bagaimana orang memaksimalkannya gitu. Nah, yang kemudian jadi titik beratnya itu bukan kemudian, kalau di saya ya, bukan kemudian media aplikasinya, tapi lebih pada orangnya mau nggak, orangnya mampu nggak gitu. Harapannya sih sebenarnya kedepannya juga harus udah ada mulai memikirkan hal itu gitu, supaya sebagaimana salah satu core value di ASN juga kan ada beradaptasi. Harapannya kita juga bisa mulai beradaptasi yang tadinya mungkin governance biasa ke arah smart governance. Salah satu langkahnya apa? Langkahnya adalah memanfaatkan nih dari IT gitu, seperti itu. Baik, jadi Kang Yudi isunya lebih menitik beratkan kepada sumber daya manusianya ya, apakah mau dan mampu dalam melakukan pelayanan ini secara digital, mungkin seperti itu ya. Betul, kemampuan beradaptasi. Betul. Kang Dani, apakah ada yang disanggah atau
sama pendapat? Menurut saya sebenarnya masih ada lagi faktor lain daripada apa ya yang tadi disampaikan oleh Bapak Yudi sama Ibu Putri gitu kan. Faktor lainnya apa nih? Menurut saya itu yang pertama itu kurangnya sosialisasi serta anggaran itu sendiri gitu kan. Kenapa sosialisasi dan anggaran itu penting? Karena salah satu untuk melaksanakan kegiatan itu tentunya butuh anggaran, baik itu anggaran untuk melakukan sosialisasi, kemudian peningkatan SDM itu sendiri, maupun program terkait dengan pembuatan aplikasi yang bersangkutan seperti di BPKD itu sendiri. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan, Bu Moderator. Baik. Terima kasih teman-teman. Tetapi kalau dilihat kendalanya, itu saling berkaitan ya satu sama lain yang dalam mewujudkan smart governance ini. Misalkan diantaranya yang pertama dari informasi teknologinya gitu ya. Terus yang kedua disambung dari Kang Yudi ya, dari sumber daya manusianya. Terus ke Kang Dani terkendalanya terkait sosialisasi sampai kepada anggaran yang tersedia. Siap, Nah, betul. tapi yang pastinya hal-hal tersebut pasti akan berdampak ke masyarakat itu sendiri ya teman-teman ya, Ya, betul. yang kurang mendapatkan pelayanan secara optimal dan tentunya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pun sangat rendah. Nah, untuk meminimalisir dampak yang terjadi lebih buruk dan mengoptimalkan pelayanan agar lebih maksimal, kira-kira nih solusi apa saja yang kita bisa lakukan untuk pengaplikasian kita sebagai Smart ASN yang mewujudkan smart governance, khususnya di instansi kerja masing-masing, kira-kira apa ya? Boleh ada yang berpendapat? Izin Ibu Moderator. Boleh, Teh Putri. Mungkin kan salah satu nilai Smart ASN ada kemampuan IT ya di sana. Betul. Nah, jadi kita harus aktif, salah satunya itu aktif dalam pelatihan keterampilan teknis tentang teknologi. Jadi kita bisa misalkan berinovasi untuk menciptakan maupun mengembangkan teknologi yang sudah ada seperti itu untuk mewujudkan smart governance tadi. Mungkin. Baik, berarti kita harus terus belajar dan mengembangkan diri kita seperti itu mungkin Teh ya? Iya. Oke, ada yang ingin ditambahkan lagi? Menyambung dari Teh Putri, dari Bu Putri, maaf. Ini ya terkait masalah IT dalam nilai smart ASN ya. Itu betul sekali karena IT tidak memandang khusus ke IT aja, karena IT itu masuk ke segala bidang, segala bidang semuanya ada IT. Nah, menurut saya juga selain itu juga perlu diberikan pelatihan kepada ASN-ASN karena tidak semua, bahkan mungkin khususnya bagi ASN yang kemudian memiliki umur mungkin di atas 50 tahun yang atau 45 tahun ke atas yang mungkin tidak secepat kaum milenial gitu dalam beradaptasi dengan teknologi yang kemudian dari masa sekolah sudah terbiasa dengan gadget dan sebagainya. Perlu diberikan pelatihan atau karya yang sifatnya itu praktis tentang bagaimana penggunaan teknologi yang sudah ada atau penerapan teknologi-teknologi terbarukan yang mungkin akan diterapkan entah itu di instansi sendiri ataupun secara nasional seperti itu. Baik, terima kasih atas tambahannya gitu ya, tambahan solusi disambung dari Teh Putri. Kang Dani, ada kalau solusi untuk menurut bagi kita saya, Smart ASN? siap. Terima kasih Bu Moderator. Untuk menurut saya itu sendiri yang paling penting yaitu komitmen daripada pimpinan itu sendiri Bu Haji, Ibu Moderator. Komitmen dari pimpinan itu penting untuk mendukung penganggaran program-program seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Yudi gitu kan, peningkatan SDM, kemudian sosialisasi tentang produk layanan terhadap masyarakat apa saja nih yang ada di tempat kita bekerja, karena karena komitmen dari seorang pimpinan itu penting terhadap perealisasian suatu program-program. Nah, ketika kita bekerja tentunya kita tidak bisa sendiri gitu kan, harus bergotong royong gitu kan, satu dengan yang lain saling membahu sehingga adanya sinergitas, konsolidasi maupun koordinasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ibu Moderator. Baik, terima kasih teman-teman. Diskusi kita kali ini cukup aktif ya. Satu sama lain saling berpendapat dan saling melengkapi gitu. Jadi tidak bisa dipisahkan antara teknologi saja, SDM saja, atau yang lainnya gitu. Jadi satu sama lainnya saling keterkaitan dan harus ditingkatkan pastinya ya untuk membangun pelayanan yang lebih prima gitu.
Nah, mungkin langsung saja ke kesimpulan ya dari diskusi kita kali ini terkait analisis isu dalam mewujudkan smart governance yang dominan terkendala terkait literasi digital dalam memberikan pelayanan publik yang berdampak pada kurang optimalnya pelayanan yang diberikan. Dan kita sebagai ASN harus ikut andil mewujudkan smart governance dengan mengaplikasikan nilai-nilai smart ASN itu. Contohnya dari isu tersebut dengan meningkatkan kemampuan SDM dalam penggunaan teknologi dibarengi dengan sosialisasi kepada masyarakat terkait produk layanan yang ada di instansi kerja masing-masing dan memperluas jaringan pastinya ya agar dukungan anggaran atau apapun itu yang peningkatan pengembangan kemampuan sumber daya manusia lebih terampil dalam penggunaan teknologi. Ya baik teman-teman, demikianlah rangkaian agenda diskusi kita kali ini. Telah kita lewati dengan lancar dan sangat menarik ya. Sekali lagi, mudah-mudahan kita semua sebagai ASN yang lahir pada era literasi digital bisa menjadi smart ASN sesuai yang diharapkan Siap. oleh masyarakat. Instansi kita khususnya ya, dan umumnya Siap. bagi bangsa dan negara. Marilah kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, baik. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Mohon izin untuk kita sama-sama menutup diskusi kita dengan jargon kita ya, dengan semangat yang luar biasa. Siap, siap. Sudah tahu ya yang Ciamis, Galuh? Sudah? Coba di ini Ciamis, aja. Sinergis. Ya, coba aja sama Ibu Moderator. Ciamis, Sinergis. Galuh, Nanjer. Galuh, Nanjer. Ciamis, Tangguh. Ya, gitu ya. Siap. Nanjer, Ya. gerakannya gimana? Nanjer. Gini ya? Apa gini ya? Ya boleh, Nanjer gini, Nanjer. yang Tangguh gini ada. Siap. Boleh. Yuk. Ciamis. Sinergis. Sinergis. Galuh. Nanjer. Ciamis. Tangguh. Tangguh. Kelompok 2. Yes. Yes. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada kelompok Pak Yudi. Ya. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memimpin jalannya diskusi dengan sangat baik dan rapi. Nah, diawali dengan doa, mari kita tutup juga dengan doa. Mari sebelum kemudian diakhiri sesi diskusi ini, kita berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik.